Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Heru Semendawai. Ini kolam terpal kita ya, dulur-dulur sekalian. Ukurannya ya kecil. Hitung-hitung buat kesibukan di belakang rumah, memanfaatkan lahan kosong. Ini ukurannya 2 meter panjang, kemudian 1 meter lebarnya. Nah, ini saya tebar bibit waktu itu 120 ekor, dan saya dibantu dengan satu aerator ya, aeratornya akuarium yang kecil yang sangat sederhana, tapi saya bikin 2 pancurannya, yang satu dan yang kedua di sana. Lumayan lah untuk 120 ekor ikan nila merah ya. Ini saya lihatkan aeratornya ya. Aerator yang kecil ya, sedulur sekalian. Saya tambahkan ini botol aqua yang sudah saya bolong-bolong dengan jarum sebagai saringannya, biar kita tidak selalu membersihkan saringan air kita. Ini saya rasa sangat cukup untuk satu kolam kecil ini dengan 2 pancuran dari satu aerator ini ya, sedulur sekalian ya. Ini saya tebar 120 ekor ikan nila gip merah. Nah, ini sekarang sudah berusia 2 bulan, pas 2 bulan, tanggal 20 ini 2 bulan. Ini akan kita lihat ya sekarang perkembangannya seperti apa, apakah ada perubahan atau tidak, atau perubahannya biasa-biasa saja, atau perubahannya luar biasa. Nah, tadinya kita tebar bibit sebesar jari ya, sebesar jari jempol atau 1 jari ukuran ikan nila. Nanti kita lihat setelah usia ikan nila ini 2 bulan ya, saudara-saudara. Ini sudah saya siapkan ini untuk kita coba lihat, kita tangkap ikannya ya. Kita lihat di sini ya, kita pinggirkan dulu pancurannya dulu. Nah, ini enak ini nyeroknya ini kalau sudah masih kecil ini. Mulai kita serok ya, enak ini dulurku sekalian untuk menyeroknya nih. Wow, ternyata sekarang sudah lumayan dulur, besarnya sudah segini ya. Kita lihat ya satu ya, setelah 2 bulan nih, dari 1 jari sekarang sudah menjadi 3 jari ikan nila kita, nila gip merah kita. Padahal ini 120 ekor ikan nilanya sekarang sudah besar-besar seperti ini. Ini perkembangannya sangat lumayan. Nah, kalau menurut saya ini sangat lumayan untuk ukuran bibit 1 jari ikan nila ini ya. Kita ya dulur ya, kita masukkan ke dalam ember ya dulur ya. Kita goreng ini. Nah, buat makan si kecil. Dulur-dulur sekalian, tadi setelah kita lihat ya, alhamdulillah perkembangannya sangat baik. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk budidaya ikan nila di kolam sempit, kolam terpal yang luasnya hanya 2 meter kali 1 meter dengan ketinggian 75 cm air ini. Yang pertama, ketika kita memilih bibit, jadi kita tidak usah terlalu bernafsu untuk banyak tebarnya, karena semakin banyak tebar juga maka resiko kematian juga itu semakin besar, karena nanti kolam kita akan terlalu padat. Kemudian sirkulasi oksigennya juga nanti yang dibutuhkan banyak apabila kita memberikan bibit yang banyak pada kolam kita. Selain itu juga, selain dari faktor air dan oksigen yang kita berikan kepada ikan nila ini, yaitu kita masalah pemberian pakan pada ikan nila di kolam terpal ini berbeda dengan ikan nila di kolam tanah atau di air mengalir ya, atau di dalam keramba. Sangat beda sekali ya saudara-saudara. Ini butuh perhatian ekstra. Maka terkadang banyak masalah yang kita jumpai di kolam terpal ini beda dengan yang di kolam tanah. Kalau di kolam tanah itu
tidak banyak masalah yang kita jumpai ya dulur sekalian ya, karena alam telah menyediakan semuanya. Kalau di kolam tanah itu dari airnya, dari oksigen, itu alam sudah menyediakan. Tapi kalau di dalam kolam terpal ini, kita itu harus kita benar-benar perhatikan dari ukuran pH air. Itu kalau saya biasanya memakai 6 sampai 7 ya, itu pH airnya. Kemudian saya pancuran ini, saya selalu membersihkan ini saringan ini setiap hari saya bersihkan. Maklum lah, ini yang sangat sederhana sekali yang saya miliki, ini hanya aerator akuarium. Kemudian jangan terlalu banyak memberi tanaman ya yang ada pada kolam kita, baik itu tanaman azolla ataupun enceng gondok ya, secukupnya saja lah untuk bersembunyinya ikan saja ya dulur sekalian. Kemudian untuk pemberian pakan di bibit awal, ketika kita tebar bibit ikan itu 2 sampai 3 hari itu jangan kita kasih makan, biarkan ikan itu kelaparan. Karena apa? Ikan yang kita beli, bibit yang kita beli itu biar beradaptasi dulu dengan air yang ada di kolam kita, dengan suasana yang baru, biar beradaptasi dulu ya minimal 2 sampai 3 hari. Nggak apa-apa dia kematian. Kalaupun ada yang mati ikan itu bukan karena faktor lain ya, bukan karena faktor makanan, mungkin dia faktor kelelahan, bukan karena kelaparan. Ingat itu, kalau saya membeli bibit ikan itu, saya tidak akan memberi makan atau akan saya puasakan minimal 2 sampai 3 hari. Itu untuk saya. Kemudian untuk ikan nila di kolam terpal ini, kita tidak perlu harus rutin setiap hari atau setiap saat itu kita beri pakan pelet atau sentral saja ya. Kita bisa kasih di daunan, ini seperti daun pepaya saya kasihkan. Kemarin saya coba kasih daun talas atau daun keladi kalau kata orang kami ya, orang Sumatera. Nah contohnya ini, saya beri 1 hari, cuman saya beri 1 kali pakan menggunakan pakan pelet, dan hasilnya ya tadi, bagi saya itu sebuah pengalaman yang sangat memuaskan untuk kolam terpal yang sangat kecil dengan kapasitas 120 ekor. Nah, perlu teman-teman ketahui semua, dari 120 ekor yang saya tebar, kemungkinan sekarang hanya tersisa sekitar 90-an ekor atau 100 ekor, karena waktu tebar itu 1 minggu itu musim hujan, jadi banyak yang ada beberapa ekor yang mati dalam hariannya. Nih. Kemudian air harus kita selalu stabilkan terus ya. Kalau kita tidak bisa mengurasnya keseluruhan ya dalam 2 bulan atau 3 bulan sekali, ya tidak usah kita kuras. Ini kolam saya tidak saya kuras, hanya saya tambahkan air saja dari air pancuran, dan biar nanti air yang lama dan yang baru terbuang melalui saluran pembuangan. Itu saja ya teman-teman sekalian ya dari saya tentang budidaya ikan nila di kolam terpal yang sederhana, memanfaatkan lingkungan rumah yang sempit. Semoga berkah dan semoga kita semua sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.